Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Teori Pelayanan Publik kelas 4B, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang kolaborasi kelembagaan dalam pelayanan publik. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu pertama, Dinda Nurfazri Wismaya Putri, 2. Eka Jatiwaluya, 3. Fawaz Naufal Rida, 4. Gioga Oktavian, 5. Hani Atura Ufah, 6. Helmi Pradita, 7. Ismi Masitoh, 8. Julianti Nur Pratiwi. Langsung saja pada pembahasan yang pertama yaitu pengertian kolaboratif governance. Pengertian kolaboratif governance. Kolaboratif governance merupakan salah satu model strategi baru dari pemerintahan yang melibatkan berbagai stakeholders atau pemangku kepentingan secara bersamaan di dalam sebuah forum dengan aparatur pemerintah untuk membuat keputusan bersama yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa dihadapi sendirian oleh pemerintah itu sendiri. Collaborative governance juga merupakan salah satu tipe governance atau tata pemerintahan di mana para aktor publik dan privat bekerja sama dengan secara khusus menggunakan proses tertentu untuk menetapkan hukum atau aturan untuk menentukan tindakan publik yang terbaik. Model collaborative governance. Model collaborative governance menurut Ansel dan Gash tahun 2008 terdiri atas beberapa tahap, yaitu 1. Starting condition atau kondisi awal. Pada tahap kondisi awal dalam suatu kolaborasi dipengaruhi oleh beberapa fenomena, yang diantaranya yaitu para stakeholders memiliki kepentingan dan visi bersama yang ingin dicapai. 2. Saling menghormati kerjasama yang terjalin. 3. Kepercayaan masing-masing stakeholders. Dan yang terakhir, ketidakseimbangan kekuatan yang mana artinya memiliki latar belakang yang berbeda yang dapat menghasilkan sebuah bentuk hubungan asimetris dalam relasi yang dijalankan. 2. Kepemimpinan fasilitatif. Kepemimpinan fasilitatif berkaitan dengan musyawarah yang dilakukan oleh stakeholders, penetapan aturan-aturan dasar yang jelas, membangun kepercayaan, serta pembagian keuntungan bersama. Ryan dalam Ansel dan Gash mengidentifikasikan 3 komponen kepemimpinan kolaboratif yang efektif, yaitu 1. Manajemen yang cukup terhadap proses kolaborasi. 2. Pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis. 3. Memastikan bahwa kolaborasi tersebut diberdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi semua aktor. 3. Desain institusional atau institutional design berkaitan dengan tata cara dan peraturan dasar dalam kolaborasi untuk proseduran proses kolaborasi yang legal, transparansi, dan eksklusivitas forum. Ansel dan Gash mendeskripsikan bahwa desain institusional mengacu pada protokol dasar dan aturan-aturan dasar untuk kolaborasi secara kritis. Yang paling ditekankan adalah legitimasi prosedural dalam proses kolaborasi. Dalam proses kolaborasi yang harus ditekankan adalah pemerintah harus bersifat terbuka dan inklusif. Dan yang keempat yaitu proses kolaborasi atau collaborative process merupakan variabel yang penting, yang hal ini berkaitan dengan kepercayaan setelah melakukan dialog tatap muka yang akan berpengaruh terhadap komitmen dalam proses kolaborasi. Model proses kolaborasi mengembangkan kolaborasi sebagai perkembangan tahapan. Gray dan dalam Ansel dan Gash mendeskripsikan 3 tahap proses kolaborasi, antara lain problem setting atau penentuan permasalahan, direction setting atau penentuan tujuan, dan implementasi. Tahapan membentuk kolaboratif sebagai berikut. Dialog tatap muka atau face to face, membangun kepercayaan atau trust building. Yang 3, komitmen terhadap proses atau commitment to process. Yang keempat, share understanding. Dan yang terakhir, hasil sementara.
Adapun pembagian stakeholder menurut Clarkson tahun 1995 yaitu 1. Stakeholder kunci atau utama atau primer. Stakeholder kunci adalah pihak yang partisipasinya sangat mempengaruhi kinerja organisasi. Tanpa partisipasi dari stakeholder kunci, maka organisasi tidak dapat bertahan secara berkelanjutan. 2. Stakeholder sekunder. Stakeholder sekunder adalah kelompok stakeholder yang mempunyai pengaruh dan dipengaruhi oleh organisasi lain, tetapi tidak terlibat dalam transaksi organisasi dan tidak terlalu penting dalam keberlangsungan hidup organisasi. Praktik kolaboratif governance di Indonesia. Penjelasan, pemerintah tidak hanya mengendalikan pada kapasitas internal yang dimiliki dalam penerapan sebuah kebijakan dan pelaksanaan program yang salah satunya yaitu pelayanan publik. Keterbatasan kemampuan, sumber daya, maupun jaringan yang menjadi faktor pendukung terlaksananya suatu program atau kebijakan mendorong pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan sesama pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat dan komunitas masyarakat sipil, sehingga dapat terjalin kerjasama kolaboratif dalam mencapai tujuan program atau kebijakan. Pendapat menurut Purwanti tahun 2016 halaman 174. Adapun salah satu contohnya yaitu kolaboratif governance dalam program Desa Percontohan Saya Maul Undong di Provinsi Yogyakarta, Indonesia. Program Desa Percontohan Saya Maul Undong di Yogyakarta ini merupakan salah satu studi kasus yang bisa dicermati sebagai satu bentuk kolaboratif governance dari aktor-aktor yang terlibat. Pemerintah pusat dalam hal ini Indonesia dan Korea Selatan bekerja sama dalam framework pembangunan internasional yang diupayakan melalui pembangunan pemberdayaan desa dengan melihat aspek dan nilai-nilai baik dari Saya Maul Undong yang pernah mencatat prestasi yang baik pada masyarakat pedesaan Korea Selatan. Yayasan Saya Maul Global Indonesia bekerja sama dengan Yayasan Pena Bulu sebagai perpanjang tanganan pemerintah bertanggung jawab dalam mengkoordinir dan mengawasi jalannya program ini, proses asesmen hingga evaluasi. Privatisasi dalam pelayanan publik. Menurut Picklock, privatisasi pada umumnya diartikan sebagai pemindahan kepemilikan industri dan pemerintah ke sektor swasta yang berimplikasi bahwa dominasi kepemilikan saham akan berpindah ke pemegang saham swasta. Privatisasi bukan semata-mata bermakna sebagai penjualan perusahaan, melainkan menjadi alat dan cara pembenahan BUMN untuk mencapai beberapa sasaran sekaligus. Termasuk di dalamnya adalah peningkatan kinerja dan nilai tambah perusahaan, perbaikan struktur keuangan dan manajemen, penciptaan struktur industri yang sehat dan kompetitif, pemberdayaan BUMN yang mampu bersaing dan berorientasi global, penyebaran kepemilikan oleh publik, serta pengembangan pasar modal domestik. Karakteristik privatisasi secara umum menurut Nugroho tahun 2008 yaitu sebagai berikut. 1. Perubahan peran pemerintah dari pemilik dan pelaksana menjadi regulator dan fasilitator kebijakan serta penetapan sasaran baik secara nasional maupun sektoral. 2. Para manajer atau pengelola selanjutnya akan bertanggung jawab kepada pemilik baru yang diharapkan mampu mencapai sasaran perusahaan dalam rangka regulasi perdagangan, persaingan, keselamatan kerja, dan peraturan lain yang ditetapkan pemerintah termasuk kewajiban pelayanan masyarakat. 3. Pemilihan metode dan waktu pelaksanaan kebijakan privatisasi yang terbaik bagi suatu perusahaan milik negara mengacu pada kondisi pasar dan regulasi sektoral. Safas tahun 1987 menyatakan bahwa privatisasi lebih merupakan kegiatan politis daripada ekonomi. Oleh karena itu, perlu adanya 4 syarat yang harus dipenuhi ketika akan melakukan privatisasi. 1. Pemerintah harus tetap mendorong pasar dan mendukung serta meningkatkan suplai barang-barang dan pelayanan yang telah ada dengan bertahap meninggalkan peranannya dalam kegiatan sektoral secara parsial atau secara keseluruhan. 2.
Apabila keterlibatan pemerintah secara kontinu masih dibutuhkan, peranan negara tersebut harus dikurangi melalui proses penyerahan kepada swasta, yaitu memanfaatkan keberadaan swasta lebih besar melalui media-media yang diantaranya voucher, franchise, dan kontrak-kontrak kerja lainnya. Selanjutnya, pada program yang sedang berjalan, privatisasi diserahkan kepada pemerintah daerah untuk didekatkan kepada masyarakat yang sedang dilayaninya. 3. Harus ada transparansi biaya publik yang dibelanjakan pemerintah sehingga dapat dicarikan alternatif sistem penggantinya. 4. Sistem kompetisi segera diperkenalkan dan didukung serta monopoli pemerintah segera dihapuskan melalui media deregulasi. Tujuan privatisasi. Salah satu tujuan yang akan dicapai melalui kebijakan privatisasi adalah memberikan kontribusi finansial kepada negara dan badan usaha, mempercepat penerapan prinsip-prinsip good corporate governance, membuka akses ke pasar internasional dan alih teknologi, serta transfer best praktis kepada badan usaha. Masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pelayanan publik yang diprivatisasi tidak akan memihak pada masyarakat bahwa pemerintah akan melakukan fungsi pengawasan secara terus-menerus terhadap pihak swasta yang diberikan kewenangan untuk menyediakan pelayanan publik tersebut. Maksud privatisasi. Dalam perspektif kebijakan publik, maksud dilakukannya privatisasi yaitu 1. Kebijakan fiskal atau fiscal management. 2. Demokratisasi kepemilikan atau creating a share owning democracy. 3. Mengurangi dominasi kelompok pengusaha atau reducing trade union power. Dan yang keempat, menghapuskan sosialisme dan kolektivisme, defeating socialism and collectivism. Praktik privatisasi dalam pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang tata cara privatisasi perusahaan perseroan atau persero, dalam penjelasannya dinyatakan bahwa privatisasi dilaksanakan berdasarkan pemikiran yang menyejajarkan peran strategis BUMN dengan kemajuan ekonomi nasional. Privatisasi dalam praktiknya dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu 1. Penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal, antara lain penjualan saham melalui penawaran umum atau Initial Public Offering atau IPO atau Strategic Sales atau ISS, penerbitan obligasi konversi, dan efek lain yang bersifat ekuitas, termasuk penjualan saham kepada mitra strategis atau direct placement bagi persero yang telah terdaftar di bursa. 2. Penjualan saham secara langsung kepada investor atau mitra strategis atau investor lain termasuk investor finansial. Cara ini khusus bagi persero yang belum terdaftar di bursa. 3. Penjualan saham kepada manajemen dan atau karyawan persero atau manajemen buyout atau IBO. Dan yang terakhir, dampak privatisasi BUMN terhadap perekonomian makro Indonesia. Idealnya, privatisasi BUMN dipandang sebagai langkah untuk mengurangi intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi yang seharusnya dilaksanakan oleh sektor swasta. Privatisasi diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan efisiensi perusahaan yang selanjutnya mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, privatisasi yang dilakukan pemerintah saat ini bukan dalam tujuan tersebut, melainkan untuk menutup defisit APBN. Public-private partnership dalam pelayanan publik. Menurut William J. Parente dari USAID Environmental Service Program, definisi public-private partnership adalah perjanjian atau kontrak antara entitas publik dan pihak swasta, di mana pihak swasta menjalankan fungsi pemerintah untuk jangka waktu tertentu. 2. Pihak swasta menerima kompensasi untuk melaksanakan fungsi tersebut secara langsung atau tidak langsung. 3. Pihak swasta bertanggung jawab atas resiko yang timbul dari pelaksanaan fungsi dan fasilitas umum, tanah, atau sumber daya lainnya dapat dialihkan atau disediakan untuk pihak swasta.
Pihak-pihak yang terlibat. Public-private partnership dapat juga diartikan sebagai keterkaitan atau sinergi yang berkelanjutan atau kontrak kerjasama jangka panjang dalam pembangunan proyek untuk meningkatkan pelayanan umum atau pelayanan publik. Yang diantaranya pihak-pihaknya itu 1. Pemerintah atau pemerintah daerah selaku regulator. 2. Perbankan atau konsorium selaku penyandang dana. Dan ketiga, pihak swasta atau BUMN atau BUMD selaku Special Purpose Company atau SPC yang bertanggung jawab atas pelaksanaan suatu proyek mulai dari desain, konstruksi, pemeliharaan, dan operasional. Bentuk atau skema kerjasama dalam Public-Private Partnership. 1. BOT, Build, Operate, Transfer. Swasta mengoperasikan fasilitas dan mengembalikannya ke pemerintah setelah masa konsesi atau kontrak berakhir. 2. BTO, Build, Transfer, Operate. Swasta membangun, menyerahkan asetnya kepada pemerintah dan mengoperasikan fasilitas sampai sama masa konsesi atau kontrak berakhir. ROT, Rehabilitate, Operate, Transfer. Swasta memperbaiki, mengoperasikan fasilitas, dan mengembalikannya ke pemerintah setelah masa konsesi atau kontrak berakhir. Dan yang keempat, BOO, Build, Own, Operate. Swasta membangun, swasta merupakan pemilik fasilitas, dan swasta mengoperasikannya. Yang kelima, ONM, Operation and Maintenance. Untuk kasus khusus, pemerintah membangun, swasta mengoperasikan, dan juga memelihara. Praktik Public-Private Partnership dalam pelayanan publik. Savas tahun 1994 mengemukakan adanya 10 model Public-Private Partnership dalam praktik pelayanan publik, yaitu 1. Government Service. Dalam model ini, pemerintah sepenuhnya menetapkan kebijakan, pendanaan, serta penyedia pelayanan. Contoh, pelayanan pertahanan. 2. Government Funding. Dalam model ini, pemerintah sebagai penyedia pelayanan, sedangkan kebijakan dan konsumen sepenuhnya berasal dari konsumen, yaitu masyarakat atau organisasi masyarakat. Contoh layanan seperti ini adalah kegiatan masyarakat seperti festival band yang memerlukan pengamanan dari pemerintah, dalam hal ini yaitu polisi. Dan yang ketiga, Intergovernment Agreement, yaitu kerjasama antara pemerintah daerah satu dengan pemerintah daerah lainnya. Contoh, pengelolaan sampah bersama antara pemerintah Pemda yang dari beberapa daerah. Dan yang keempat yaitu kontrak, yaitu pemerintah menetapkan kebijakan dan biaya pelaksanaan pihak lain sedangkan masyarakat menjadi konsumen. Contoh pelayanan ini seperti pembangunan jalan yang dikontrakkan ke kontraktor swasta. Yang kelima, franchise, yaitu pihak pemerintah menetapkan kebijakan publik, swasta sebagai penyedia atau produsen pelayanan sedangkan masyarakat berperan sebagai konsumen yang harus membayar pelayanan publik yang dikonsumsinya. Contohnya yaitu pelayanan taksi. Yang selanjutnya yaitu ada grant, yaitu pihak pemerintah dan masyarakat yang menetapkan kebijakan dan sekaligus yang membiayai pelayanan ini. Sedangkan swasta yang menjadi penyedia pelayanan, biaya yang dikeluarkan pemerintah dianggap sebagai subsidi. Selanjutnya ada voucher, yaitu dalam model ini kebijakan atau aturan main ditetapkan oleh masyarakat sebagai konsumen, sedangkan pemerintah memberi subsidi dan swasta yang menyediakan pelayanan. Selanjutnya ada market, yaitu bahwa dalam model ini konsumen menetapkan aturan main dan membiayai semua layanan yang disediakan, sedangkan swasta memberikan layanan. Pemerintah sama sekali tidak berperan. Selanjutnya ada voluntary, yaitu bahwa dalam model ini pemerintah dan swasta tidak berperan apapun, semua penyediaan pelayanan diselenggarakan oleh lembaga-lembaga masyarakat seperti LSM atau organisasi masyarakat. Dan yang terakhir ada self-service, yaitu bahwa dalam model ini baik pemerintah, swasta, atau lembaga masyarakat tidak berperan apa-apa. Semua penyedia layanan dan pembiayaan dilakukan langsung oleh masyarakat.
Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.